Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sahabat para PNS, TNI, Polri, P3K maupun pensiunan dan masyarakat semuanya ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Prayitno Berbagi yang akan membagikan informasi mengenai anggaran ya RAPBN tahun 2025. Tentu saja ini berkaitan dengan program-program pemerintahan baru yang mensejahterakan ya para PNS, P3K, TNI, Polri maupun pensiunan. Dan tentu saja khususnya masyarakat ya yang akan dilaksanakan program-program unggulan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk itu maka disusunlah RAPBN tahun 2025 yang menjadi jawaban ya, dan akan dilaksanakan dengan penuh tantangan tentunya ya. Keadaan ekonomi global ya yang kadang tidak stabil, ini tentu saja berpengaruh terhadap keadaan fiskal Indonesia ya. Namun kita berdoa bersama, berharap semoga negara kita bisa terhindar dari krisis dan bisa meningkat ekonominya. Mari kita simak selengkapnya ya Bapak Ibu. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak bersama. RAPBN 2025 disiapkan hadapi tantangan. Dari Jakarta, sedia payung sebelum hujan. Pepatah ini memiliki makna penting agar kita memiliki jalan untuk senantiasa antisipasi dengan segala keadaan. Bertolak dari pepatah tersebut, kita perlu mewaspadai terhadap sejumlah indikator sektor keuangan yang menunjukkan tren kurang baik. Apa saja tandanya? Sejak 2 tahun lalu, nilai tukar rupiah ya, kurs rupiah terus bergerak naik. Semua dari 14.000 per dolar Amerika pada tahun 2022 terus merangkak menjadi 14.500 hingga 15.000 di tahun 2023, dan pada semester 1 2024 ini berada di level 15.400 hingga 16.400 rupiahan ya per dolar Amerika Serikat. Kuartal 2 2024 kinerja saham di bursa menunjukkan tren penurunan dibanding kuartal 1 2024. Pada kuartal 2 2024 IHSG ya pada April 2024 masih di level Rp 7.200, dan per akhir Mei 2024 IHSG terus melorot menjadi Rp6.728 di 19 Juni 2024 kemarin. Situasi ini menempatkan IHSG ya menjadi pasar saham terburuk kelima setelah Qatar, Meksiko, Brasil, dan Thailand. Nah, sejak akhir tahun lalu ya terus merangkak naik hingga 7,2 pada 20 Juni 2024. Di lain pihak, minat investor asing terhadap SBN makin turun sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Dari sebelum pandemi, porsi asing memegang SBN sebesar 38%, namun akhirnya Mei 2024 menyisakan 14%, sehingga kebutuhan likuiditas di kedepannya itu makin menantang dan hebat. Sejak kuartal 2 2023 hingga 1 2024, current account terus mengalami defisit, padahal capaian kuartal 3 2021 hingga kuartal 1 2023 mengalami surplus. Mencermati sejumlah indikator di atas, benang merah yang bisa kita jelaskan,
Minat investor asing terhadap kegiatan bisnis di Indonesia, khususnya pada sektor keuangan, menurun. Musababnya karena sentimen peningkatan yield surat utang di Amerika Serikat dan tren suku bunga tinggi di sebelah bank sentral negara maju yang belum akan berakhir. Dengan demikian, kebutuhan pemerintah dan pelaku usaha untuk mendapatkan likuiditas ke depan akan sangat kompetitif dan berbiaya mahal. Untuk membantu pemerintah memiliki kelonggaran dalam bergerak, khususnya pada pemerintahan ke depan menghadapi sentimen negatif dari eksternal, khususnya pada sektor keuangan, posisi Badan Anggaran DPR RI terhadap sejumlah asumsi ekonomi makro dan postur RAPBN 2025 ya, antara lain. Ini ya perlu diketahui bersama. 1. Target pertumbuhan ekonomi dipatok ya pada kisaran 5,1 hingga 5,5%. 2. Tingkat inflasi kisaran 1,5 hingga 3,5%. Nilai tukar rupiah ya ini dipatok 15.300 hingga 15.900. Yield SBN 10 tahun 6,9 hingga 7,2%. Harga minyak mentah Indonesia 75 hingga 80. Lighting minyak bumi 580 hingga 605.000 barel. Lighting gas bumi 1003 hingga 1047 setara ribu barel. Asumsi tersebut sesungguhnya tidak terpaut signifikan dari usulan asumsi ekonomi makro yang diusulkan oleh pemerintah kepada DPR. Semisal kurs batas atas banggar DPR pada posisi 15.900 sementara pemerintah 16.000. Namun pemerintah sepakat batas atas kurs menjadi 15.900 agar ada upaya pengendalian rupiah yang lebih signifikan sebagaimana disampaikan oleh pemerintah pada konferensi pers bersama Menko Perekonomian dan Menkyu pada pagi. Nah, asumsi ini ya diusulkan oleh Banggar atas diletakkan dalam sejumlah landasan ya. Kemudian tax ratio kita asumsikan bisa meningkat menjadi 10,5% PDB, maka target penerimaan perpajakan ya sebesar 2.548,3 triliun. Selebihnya dari PNBP dan hibah ya. Nah, ini dari Badan Anggaran mengatakan bahwa saya berkeyakinan dengan postur RAPBN 2025 ini meskipun dengan sejumlah target yang cukup menantang, namun postur RAPBN ini cukup baik untuk merespon tantangan ekonomi ke depan. Nah, ini ya. Jadi postur RAPBN 2025 ini penuh tantangan tetapi bisa menjawab tantangan tersebut. Semoga pemerintah bisa menjalankannya. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Terima kasih. Silakan subscribe, like, isi komentarnya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.